Alhamdulillah kemarin antusiasnya lumayan gila ya Bang ya. Maksudnya kita datang juga teman-teman udah pada tepuk tangan. Maghrib ya, gue udah jatuh mas. Nah, Bapak lebih gila lagi dong sapi. Gue di situ. Tapi gue udah di border di. Oh di sini. Ya, man. Oke. Yuk. Yuk. Oke. Ayo Jar. Bang Alfi, Abizar rutin nih melakukan kegiatan biker dakwahnya. Pertama mungkin Bang Alfi mengajak Abizar terus untuk kalau dibilang rutin, alhamdulillah rutin. Lalu gimana cara ngajak Abi? Sebenarnya dia nggak perlu diajak karena hatinya dari situ. Biasalah. Dia emang, apa ya? Keikatan sama Abizar ini nggak bisa diceritakan gimana karena sudah dari tahun 2013 ini. 2013 keikatan itu muncul dengan sendirinya, kita nggak bisa mendenial itu, nggak bisa menghindari, dan emang semakin hari dan semakin kuat. Jadi emang Abi baiknya sudah awal kemana? Ya, insyaallah. jadi boleh dibilang satu paket juga abang berdua nih sama Abi. Untuk motoran kita bisa dibilang cukup satu paket, tapi untuk kerjaan ya. Cukup signifikan gitu. Iya, beda banget. Bukan umur tapi ya. Tapi ini yang kemarin dakwah di Bandung itu seperti apa sih ceritanya Pak? Ya bukan dakwah ya apa ya? Sharing ya. Gitu gimana ya? Kemarin emang awal itu kan emang itu sebenarnya jatah Uni buat di lapas gitu, emang Umi udah biasa main di lapas kan, dan kebetulan udah 2 kali di situ. Sampai akhirnya Umi bilang, kayaknya bosen nih orang-orang lapasnya kalau misalnya Umi yang ngisi, gimana kalau kamu sama Bang Alfi? Langsung telepon Bang Alfi juga bisa jalan. Gue mah nggak ngisi, gue cuma ngisi selawat aja kita di terakhir. Bang Alfi boleh cerita kalau lagi kopdar tuh biasanya ngapain sih mungkin? Oh, kalau dari Kopdar kita biasanya nongkrong santai mungkin, cuman ada pengalaman dari teman-teman influencer pada asatid yang diucapkan dan disampaikan. Kayak tadi bahas Ali terus dia nyampein pengalamannya dari hati dia, Abi juga dari pengalaman yang kemarin di lapas tadi. Jadi bagaimana caranya pengalaman kita ini kita share ke orang yang berusaha, mudah-mudahan dari pengalaman orang lain kita belajar dan bisa menjadi lebih baik. Tapi kan kemarin ketika yang selawat di lapas Sukamiskin itu banyak yang nangis kan melihat gaya selawat Abizar yang mirip dengan almarhum. Tahu dari mana? Dari postingan ini Abi melihatnya seperti apa Abi? Karena gini ya, karena emang gue dari kecil itu selama selama almarhum masih hidup kan kita sering bareng ya, kita nemenin almarhum main ke rumah gurunya di Bandung. Sampai akhirnya iya nada-nada sholawat itu dan cara gimana gue bersolawat itu mirip sama almarhum karena kita satu guru. Jadi sampai sekarang ya karena udah terlanjur nyaman, jadi dipakai. Melihat orang-orang terharu, berarti alhamdulillah. Maksudnya apa? Bukan permasalahan sholawatnya yang kita jadikan poin, tapi seikhlas apa dalam dia bersenandung dalam bersolawat itu. Karena kalau misalnya kita mau tulus-tulusan ya kita nggak ada yang tahu gitu. Kalau lihat orang yang nangis itu baru tulus sholawatnya, tapi nggak tahu juga. Nggak bisa cuma dilihat dari orang. Itu yang pertama kali. Enggak juga gitu. Karena emang gue nggak pernah buat tunjukin di sosial media aja gitu, dan buat apa juga menurut gue gitu. Karena nggak perlu. Kayak ya kita mau beda juga sering, kita mau baik kesalahan sering. Gue juga di rumah sering kayak gitu bareng-bareng orang tua lagi ngisi acara di rumah juga sering kayak gitu. Cuman emang nggak pernah gue umbar aja karena menurut gue nggak penting aja kalau misal gue umbar gitu. Tapi kamu bisa Abi kemarin boleh kamu bisa menjadi pengganti dari almarhum Mungkin dan menjelaskan untuk menggantikan sosok itu. Bukan menggantikan. Nggak ada yang bisa ganti bokap sampai kapanpun. Siapapun yang bilang ada yang ganti bokap nggak, lu berantem sama gue. Nggak ada. Dari cara orang menyentuh orang dan akhirnya orang jadi terharu dan menangis. Nah itu kan cara-cara yang dipakai oleh almarhum Mungkin. Ini menurut lu gimana? Setelah itu melakukan sebenarnya bukan cara yang dipakai sama almarhum bokap, tapi itu adalah cara sendiri yang gue pakai dari hati. Bokap juga cara sendiri pakai dari hati. Semua orang juga punya cara sendiri tapi dari hati. Kalau misalnya kita hatinya udah nyampe, bisa dibilang sama semuanya karena sama-sama tulus gitu. Abi berarti kemarin kalau riding itu termasuk hobi atau hal-hal yang Abi senangin gak sih atau mungkin seperti apa? Waduh, bukan hobi lagi. Kalau riding udah
kebutuhan ya. Udah bukan ini kebutuhan pokok malah itu kan. Jadi ada rutinitas tertentu nggak ya, Abi? Seminggu berapa kali atau gimana? Kalau emang lagi ada kesempatan naik motor, kita naik motor. Kalau lagi nggak hujan, kita naik motor. Kadang kalau hujan juga kita naik motor. Kalau lagi nah bentar lagi kita hujan-hujanan ya, abis ini kelar dari abis ini kita hujan-hujanan. Kayak kemarin waktu itu kita sempat mau Sapmori Subuhan Morning Ride sampai ke Dakwah, kita dari Cibubur sama Bang Alfi, hujan-hujanan itu terus. Ya, Bang lanjut nggak? Lanjut aja bentar dulu hujan-hujanan. Jadi emang udah nggak lihat cuaca, kalau udah lagi pengen juga harus diselesaikan. Kalau itu kebutuhan tuh. Abi kemarin berarti dadakan untuk apa ceramah di sana ya di lapas. Iya, dakwah. Mempersiapkannya seperti apa? Mungkin banyak ngobrol juga mungkin sama Bang Alfi atau seperti apa? Apa ya? Kalau untuk yang kayak gitu, itu sih gua cukup untuk celetukan hati gua gitu. Misalnya ada apa yang pengen gua sampaikan di hati gua, ya gua keluarin. Karena sesuatu yang dari hati itu pasti baik. Apa yang kemarin gue sampaikan ataupun yang kemarin gue sampaikan di saat gue sholawatan itu dari hati gue, karena hati gue yang pengen, bukan otak gue yang pengen, hati gue yang pengen. Jadi gue lanjutin. Kalau misalnya cuma otak gue yang pengen, itu bukan apa ya, malah jadi sebuah pemaksaan menurut gue. Jadi kalau belajar ya kita belajar tiap hari gitu. Gue dengar dari tiap hari. Cuman untuk yang kemarin emang dari hati aja. Gak ada persiapan biar dari slow aja gitu loh, karena emang dari hati. Bang Alfi lihatnya gimana Bang Alfi? Infonya ada kemarin pas di lapas ketika belum hadir di sana, pengunjung yang di lapas itu sedikit, tapi pas ketika lo confirm datang ke sana para ininya langsung banyak gitu. Itu gimana? Kalau itu gue nggak tahu sama sekali gitu. Gue nggak tahu sama sekali. Cuman emang alhamdulillah kemarin antusiasnya lumayan gila ya Bang ya. Maksudnya kita datang juga teman-teman udah pada tepuk tangan, udah pada seneng gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya pas gue datang jadi pakai lampu, gue nggak tahu sih tadi. Abi kemarin kalau nggak salah Umi sama adik-adik baru pulang dari Singapura ya. Terus kabarnya Abi yang biayanya tuh gimana tuh? Cerita aja mungkin. Ya enggak sih, bareng-bareng lah. Ada apa? Ada dua kakak sama Umi juga gitu. Maksudnya kita udah punya penghasilan, masa nggak bisa dibantu buat keluarga, malu kalau misalnya masih sama nyokap doang keluar, meskipun uang kita bantu 1.000-2.000 juga kan itu udah lumayan gitu loh kalau misalnya ikhlas. Kayak kemarin ya lagi ada, ya udah keluarin aja. Ada agenda tertentu atau emang jalan-jalan aja sih Abi mungkin? Emang jalan-jalan aja sih, menjauhi kepadatan dan kehidupan Jakarta yang penuh dengan hiruk-pikuknya lah. Pusing Jakarta, kejar-kejar. Mau jadi agenda rutin nggak Abi atau gimana? Kalau jadi agenda rutin kayaknya nggak juga ya, bangkrut saya lama-lama. Karena kan lumayan kegocek juga kan tuh logo, jadi berasa banget ini dompet gimana? Ya kalau begitu mah, kalau misalnya lagi pada pengen lagi ada waktunya Bismillah. Sama kayak nyontohin Baba aja, gue yang dari Baba sama Biwa, kalau lagi ada jalan, ada waktu jalan. Sesimpel itu aja, nggak harus kelapa gitu ya. Respon mereka gimana sih Abi? Se-happy apa atau se-excited apa waktu ke Singapura? Boleh cerita dong Abi? Ya pasti happy lah, maksudnya ya namanya orang jalan-jalan gitu, bukan soal kemana dan tujuannya apa gitu, cuman kebersamaannya, waktunya gitu, bukan masalah tempatnya. Mau ke Bogor juga pasti happy aja kalau misalnya satu orang udah happy. Ada momen tak terlupakan nggak di sana? Ada sih kemarin sempat sih. Jadi emang kita kan dulu emang sering ke Singapura ya sama almarhum juga, dan biasa almarhum juga buat teman-teman kemana belum ada rezeki buat bawa teman juga. Terus di sana kita biasa suka main ke salah satu tempat wahana lah gitu. Di situ pas gue ke toilet tapi sholat asar langsung keinget ya, lu gue sama bokap gue sering banget segini. Ingat bokap gue tuh kalau foto tuh gayanya pasti konyol gitu, pasti kayak gimana gitu, dan itu pas lagi ambil duduk sedih aja gitu. Cuman ya itu jadi hal yang biasa lah, maksudnya lu datang ke tempat baru yang bukan tempat baru, ke tempat yang lu datengin lagi setelah ada beberapa tragedi, ya pasti kayak ingat lagi, recall memory. Jadi sering deja vu gitu ya? Ya gitulah, bukan deja vu ya, apa bahasanya, ingat lah, recall memory. Bang Alfi melihat apa bakat dari Abi sendiri nih, artinya menurunkan dari almarhum Uji ini bertakwa, terus banyak yang suka juga, gimana ngeliatnya Bang? Kalau aku bilang sama dia, Dek, kamu jangan melihat harus jadi dai atau jadi ustaz. Udah, banyak orang bilang Abi harus jadi ustaz. Kenapa kita maksa orang? Aku juga bilang sama dia, Dek, jadilah orang yang bermanfaat ke orang banyak dengan cara dia sendiri. Abi dengan cara Abi, Baba dengan caranya. Dia lagi-lagi kayak dia bilang tadi,
sosok Uji nggak bisa tergantikan siapapun orang. Tapi dia adalah garis keturunan yang melestarikan orang tua. Apakah cara dakwahnya harus sama? Enggak. Terserah dia caranya gimana. Yang penting manfaat untuk orang lain, bukan untuk aja tiba-tiba harus di mimbar. Enggak. Manfaatnya banyak cerita. Kalian manfaat, wartawan manfaat kan? Menyampaikan kalimat-kalimat hikmah atau menyampaikan berita yang positif. Babak dengan konten-kontennya. Samiwa begitu dahsyat dia bikin konten sama anaknya yang membuat gila kok punya anak, gue harus sayangin. Dan melihat dia, melihat Bapak kadang harunya kenapa? Ya Allah gerakkan hamba-hamba Allah yang lain untuk mendekat dengan cara mereka masing-masing, haru aja di sini. Jadi kita berharap Abi, pembahasannya terus semua kita ini, kita berharap bisa menjadi manfaat orang banyak dengan cara kita masing-masing. Agar apa? Agar tersenyum baginda Muhammad SAW. Tapi Abi secara pribadi sudah siap terus untuk berdakwah nih, mungkin mengisi seling penting. Ya lihat aja nanti lah ke depannya gimana. Ya pasti gue pakai cara gue sendiri. Kalau lu tanya manfaat banyak. Dari mana aja, dari tempat maksudnya ada manfaatnya. Gimana cara kita lihat aja. Sudut pandang itu kan banyak, gak cuma satu. Sudut pandang orang banyak. Dalam otak itu banyak banget jalur-jalurnya. Jadi manfaat itu pasti banyak banget. Dimanapun caranya kita lihat, kalau pas kita ngeliat ada manfaat pasti ada manfaat. Ada baik, ada baik. Tapi bisa ditelah dari almarhum Uji, apa yang harus diambil dari sosok almarhum Uji yang bisa dipelajari dari cara berdakwah atau pendidikan kami bisa menangkap. Ya itu gue bilang, gue bukan yang nggak pernah. Bukan menjadi tujuan gue untuk mengambil bagaimana cara beliau berdakwah. Cuman mereka gue bilang, gue cukup menirukan hatinya aja. Kalau udah gue niruin hatinya baik, dia pasti pokoknya berjalan baik gitu loh. Karena untuk bisa menjadi sebuah karakter lo harus bisa hidup dalam karakter gitu. Dan itu yang coba gue pelajarin bahwa dalam gue berhidup, gue harus bisa hidupnya bukan dari raganya doang tapi dari hatinya. Makanya gue coba untuk terus hidupin hati gue. Karena kalau misalnya hatinya hidup semuanya bisa jalan baik. Jadi balik lagi soal riding sedikit ya, Abi. Mungkin Abi mulai sejak suka riding itu sejak kapan sih, Abi? Dan gimana ceritanya mungkin awal-awalnya? Suka motoran tuh dari kelas 2 SD ya. Waktu itu ingat banget lagi dibawa ke ITC sama almarhum. Terus ngelihat ada pameran motor kan, ada motor kecil, pocket bike namanya. Terus udah almarhum beliin, 2 jam gue pelajarin di rumah motor, cuma 2 jam gue langsung bisa naik motor gitu. Udah muter sampai kecelakaan, 2 hari, kelar, ya hidup lagi, alhamdulillah. Sih udah dari situ dia makin suka sama motor. Sekarang berarti nggak pernah skip agenda riding nanti? Ya ada skipnya juga, ada juga. Kan macul. Kan kita ada macul. Ya kalau misalnya ada waktu ya pasti motoran. Kalau orang biker dakwah nih mungkin joinnya sejak kapan? Atau sama Bang Abi sejak kapan gitu? Gua sama bikers dakwah nggak ada tanda sah jadi join dari kapanpun. Karena udah ini adalah sebuah ini udah sebuah bentuk yang emang dari awal udah hati gue yang pengen join, jadi join aja. Nggak ada, kita dari awal nggak ada itu. Oke, sah lu masuk, nggak ada. Sama kayak Bapak tuh, Bang. Iya. Nggak pernah ada. Oh ya, Mas Bekerja enggak? Karena ketika Allah panggil, Allah gerakkan hati itu ya. Jadi kalau untuk stylenya sendiri style untuk main Harley kan agak besar dan motor pun juga emang khusus nggak sih bengkelnya? Ya jelas itu, maksudnya nggak semua motor bisa, nggak semua bengkel bisa terima semua jenis motor kan. Jadi kita teman-teman ada teman yang misal ngoprek Harley dari situ. Kalau misalnya style ya lagi gua random sih orangnya, tiba-tiba jadi model begini dan tiba-tiba jadi yang begitu, emang tiba-tiba sesuai mood aja gitu. Jadi ya nggak punya pendirian dalam style. Itu nggak punya khas lah ya. Itu berubah. Tapi pas saat lagi touring ada kendala yang lebih parah di mana tuh? Ngalamin gitu apa? Gimana gitu? Ada sih waktu itu kita lagi touring ke Bali bareng sama Ucup berdua, Ucup Martika.
lagi ngambil video segala macam kan, kita bukan cuma di balik kota, kita ke Karangasem, ada satu daerah namanya Amet di sana. Nah kita pengen tuh dari Amet kita cuma nggak nyampe sehari ya, situ balik lagi kan ke kota karena lumayan jauh 100 kiloan kalau nggak salah. Nah di situ pas banget pen belt gue putus, dan di situ kan kampung desa gitu nggak ada apa-apa, sampai akhirnya harus nginep nunggu montir buat datang besok. Kita tidur di samping kandang babi. Di maaf sebelumnya Bi, kan almarhum Buge pernah baik lumayan motoran juga ya. Sebelumnya akhirnya meninggal karena touring motor. Nah ini takut nggak akan terjadi atau lebih waspas atau biar itu seperti apa? Enggak sih, nggak takut gitu. Maksudnya semua aktivitas di dunia ini ada resikonya gitu. Lu jalan di pinggir jalan juga ada resikonya. Lu bisa nabrak. Maksudnya deh, lu hidup ini juga ada resikonya. Lu hidup pun ada resikonya, ada dosanya. Ada sesuatu yang harus lu takutin, Tuhan, Allah. Dan dengan segala macam konsekuensinya, dan juga apa ya, maksud gue sesuatu hal yang udah pernah terjadi nggak perlu kita takutin lagi gitu loh, karena kan kita nggak tahu juga gitu loh. Oke, dihindari gitu loh, berarti kita cukup dapat pelajaran dari situ bahwa ya oke lah, kita harus bermotor lebih hati-hati karena resiko semua juga ada resikonya gitu. Gue hidup sekarang di perjalanan, gue naik motor, gue hidup udara juga kan ada resikonya, banyak penyakit. Cuma kita nggak pernah tahu gimana ke depannya ya. Kalau misal jalan nebak kayak gitu nanti gue sama, ya udah terima aja. Lagi hobi touring dakwah, terus tanya kapan kami akan menikah? Waduh. Ngopi enak kali ya. Mbak, gimana Bi? Gue tanya nikah Mbak, gimana Mbak? Nah ini jangan ngomong nikah, enak maksudnya. Oh iya. Ya, nggak tahu lah. Belum kepikiran. Ntar juga ada waktu. Nggak perlu dipikirin yang sampai sedalam-dalam itu kayak gue harus menghentikan segala macam. Cukup siapin diri gue sendiri dulu. Apakah gue udah cukup di mata Allah apa enggak? Karena tanggung jawab gue bukan cuma sama Allah. Ada orang lain yang harus gue tanggung jawab untuk bisa menutup ke jalan Allah. Itu sebuah hal yang cukup berat. Jadi ya udah siapin diri sendiri dulu. Kalau sendiri udah siapin ntar ada yang datang. Bang Alfi melihat apa kedewasaan dari Abizar dalam menyikapi hidup dan dalam berdakwah sebagai sahabat, melihatnya seperti apa saat ini? Bapak deh jawab, Pak. Lagi gimana? Melihat Abizar sekarang begini, sosok yang lebih dewasa gimana? Ya Masya Allah lah, kalau kita melihat teman tuh makin berkembang dalam kebaikan, kita pasti support kan. Apalagi kita juga cuma manusia, nggak luput dari hawa nafsu, apalagi pergaulan. Kita tuh sama-sama saling mengingatin gimana caranya biar kita sama-sama menuju ridhonya Allah bareng-bareng. Masya Allah. Yang lihat Abi, dia punya semangat yang tinggi dalam lebar kebaikan, dan ketika lagi nongkrong somehow dia telepon kadang-kadang. Bang, ada case nih begini, gimana? Oke, dia begini. Siap. Kalau udah mentok, baru dibawa ke base camp sama dia. Mentok nih ke base camp gitu. Yang penting kan itu kan. Artinya dengan cara dia masing-masing. Jadi ngelihat Abi Masya Allah sekarang makin dewasa. Dulu pas masih kecil manggilnya Om, sekarang makin lebih tinggi dia manggilnya Abang kan. Sekarang Masya Allah. Ya doain aja semoga Abi, Baba, semuanya, kita semua orang yang di ending kita semuanya husnul khatimah. Dan Umar itu adalah langkah kita insya Allah. Ingat ya, di ending. Di ending, bukan di awal. Right? Tapi segala sesuatunya lo curhatin ke Alfi sendiri atau ada yang orang lain untuk? Ya, nggak semuanya dicurhatin ke Bang Alfi gitu. Semua orang pasti punya rahasia. Pasti punya rahasia yang nggak bisa ceritain, yang bisa cuma cerita sama Allah. Nggak. Ya kalau orang lain nggak ada sih. So far family masih Bang Alfi aja. Suami nggak ya? Mungkin soal apa aja sih yang lo curhatin? Ya kepo ya, kepo lo ya, kepo. Ya, makanya kan tadi gue bilang nggak semua bisa dicurhatin. Udah itu Ya kepo ya, budul lo ya. Semuanya tuh kalian gak nyamperin lagi. Iya. Ya, makin depan dulu, udah azan dulu. Oke.